Oke, dalam cermin kehidupan kali ini saya sedang berada di Waingapu di Sumba Timur. Ini ada banyak cerita, ada banyak keajaiban. Seperti yang Albert Einstein katakan, bagaimana Anda menghadapi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan keseharian Anda? Apakah Anda melihat itu sebagai suatu kebetulan saja, atau Anda melihatnya sebagai sebuah keajaiban? Nah, dalam perjalanan dari Jakarta ke Denpasar, lalu dari Denpasar ke Waingapu, itu saya melihat keajaiban, bagaimana Tuhan menolong. Jadi waktu berangkat dari Jakarta ke Denpasar, dalam perjalanan awalnya semua oke, sampai kemudian pilot mengatakan karena cuaca mendung dan juga langit mulai gelap, dari pilot mengatakan bahwa kondisi atau cuacanya jelek. Saya berpikir, wah ini pasti akan terjadi goncangan yang luar biasa. Ternyata saat itu saya percaya ya bahwa Tuhan menyertai, sehingga diizinkan untuk tidak mengalami hal seperti yang dikatakan oleh pilot. Lalu kemudian yang kedua, dari Denpasar sampai ke Waingapu juga seperti itu ya, cuaca ternyata sangat jelek sekali, badai, hujan sangat lebat sekali, sehingga beberapa kali kita delay, di cancel gitu ya, beberapa jam. Tapi puji Tuhan ya, semuanya juga bisa berjalan dengan baik, dan saya melihat di situ ada kekhawatiran sedikit ya, untuk kondisi badai yang seperti itu bagaimana nih penerbangannya ya. Tapi ternyata pilotnya hebat, padahal pesawatnya yang masih yang kitiran itu yang pakai baling-baling itu. Tapi saya melihat juga pertolongan Tuhan yang luar biasa. Walaupun ada cuaca yang nggak terlalu bagus, badai, tapi tuntunan Tuhan hingga kami boleh tiba di Waingapu dengan selamat. Nah, di situ saya melihat bahwa keajaibannya, ada banyak keajaiban seperti minum kopi pada pagi hari ini. Ini keajaiban karena saya sehat, berarti kan bisa minum kopi, menikmatinya, bisa menikmati pemandangan yang ada di sekitar saya. Ini sangat-sangat luar biasa. Nah, sekarang tergantung pada kita, bagaimana kita melihat peristiwa keseharian itu ya sebagai sebuah keajaiban atau kebetulan saja. Kalau Anda mengatakan itu cuma kebetulan, maka Anda tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Ya itu cuma kebetulan aja. Dan kalau itu cuma kebetulan, dia nggak pernah menjadi satu histori atau sejarah di dalam kehidupan kita. Sementara kalau kita mengatakan itu adalah sebuah keajaiban, pemikiran kita itu adalah sebuah keajaiban, maka kita akan selalu kagum ya, kagum dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Saya mau mengatakan, kalau kita lihat alam semesta yang ada di sekitar kita ini ada jejak Tuhan di situ. Kenapa saya katakan jejak Tuhan? Karena ya siapa sih yang bisa bikin alam semesta yang sangat indah dan luar biasa seperti ini? Ya cuman Tuhan. Nah, di situ saya mau mengatakan ada bau Tuhannya, ada harum Tuhannya, karena ada ya Tuhannya di dalam situ, ada karya Tuhan dan jejak Tuhan. Apa sih jejak Tuhan? Ya jejak Tuhan itu seperti kalau misalnya saya ke hutan yang belantara ya, yang cuman ada pepohonan hijau-hijauan ya, dan saya tidak melihat jejak apapun, tiba-tiba dalam perjalanan di hutan itu saya menemukan ada pecahan gelas atau ada pecahan piring, atau bahkan mungkin ada laptop yang ketinggalan di situ. Nah, artinya apa di situ? Nah, itu artinya bahwa ada jejak manusia. Karena apa? Kan tidak mungkin ya binatang yang di situ atau tumbuhan yang di situ membuat desain piring atau membuat gelas atau membuat laptop, itu kan nggak mungkin. Nah, itu yang saya katakan dengan ada jejak manusia pada desain-desain yang dibuat ya, kayak gelas ini dibuat sedemikian rupa karena apa? Ini adalah hasil atau olah pikir dari manusia. Nah, bagaimana kita bisa tahu tentang jejak Allah yang ada di dunia ini? Ya, jejak Allah di dunia ini bisa kita pahami dari ketika kita melihat alam semesta yang luar biasa. Lalu yang paling jelas adalah dalam diri manusia. Jejak Allah itu ada dalam pikiran kita. Artinya kalau kita berpikir, itulah bedanya kita dengan binatang dan tumbuhan ciptaan yang lainnya gitu ya. Kalau seperti Aristoteles katakan, manusia itu adalah binatang yang binatang yang berpikir. Jadi hati-hati ya,
Kalau ada orang mengatakan, wah saya sudah nggak bisa mikir, atau saya sudah habis pikir, ya yang tinggal cuma binatangnya aja gitu ya. Nah, saya melihat di sini ya, jadi bagaimana ketika kita dalam keadaan terdesak, tetap melihat peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa keajaiban. Oleh karena apa? Kita bisa memanfaatkan olah pikir kita untuk mencari solusi atau jalan keluar untuk sesuatu yang baik gitu ya. Nah, saya berharap bahwa selama saya berada di perjalanan di Waingapu ini, yang nanti akan dilanjutkan ke Alor, akan menemukan banyak keajaiban-keajaiban ya. Jadi bukan kebetulan, saya yakin bukan kebetulan ketika saya juga bersama dengan kru ya, dengan Dema ada di Waingapu dalam perjalanan semua ini. Kita akan nanti menyaksikan ya, ada banyak keajaiban, ada banyak jejak Allah di baik dalam kegiatan-kegiatan selama di Waingapu dan Alor, tetapi juga kita melihat alam semesta ya, spot-spot yang sangat indah yang akan memperlihatkan bagaimana jejak Allah ada di dalamnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah refleksi bagi kita semua ya, apakah kita melihat atau bagaimana kita mengalami keseharian dalam hidup kita, apakah itu hanya kebetulan atau keajaiban. Tuhan memberkati dan salam sehat selalu.